Materi selanjutnya yaitu mengenai teknik sampling non-probability. Teknik sampling non-probability adalah suatu metode penarikan sampel yang mengabaikan prinsip probabilitas. Sampel yang dipilih didasarkan atas kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Ada beberapa macam teknik sampling non-probability, yaitu purposive sampling, quota sampling, dan snowball sampling. Purposive sampling yaitu suatu cara atau teknik pengambilan sampel di mana sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Sampling quota atau quota sampling yaitu salah satu teknik pengambilan sampel non-probability yang mana sampel dipilih berdasarkan kuota atau jumlah tertentu yang diinginkan oleh peneliti. Sedangkan snowball sampling yaitu teknik pengambilan sampel di mana sampel yang diperoleh berdasarkan dari informasi yang semakin lama semakin besar atau banyak, sehingga informasi yang diperoleh akan semakin lengkap dan semakin detail. Untuk beberapa kasus, snowball sampling akan ditunjukkan beberapa video tentang bagaimana cara mengambil sampel dengan teknik sampling non-probability. Untuk kasus Newcastle disease yang terjadi pada peternakan ini, akan dilakukan satu tujuan, yaitu melakukan nekropsi pada ayam yang sudah terkena ND. Untuk teknik sampling non-probability ada beberapa macam cara pengambilan. Yang pertama adalah purposive sampling. Purposive sampling ini digunakan ketika kita mempunyai suatu tujuan tertentu dari apa yang akan kita ambil sebagai sampel. Dalam kasus ini, kita ingin mencari ayam yang sudah terlihat lemah dan lesu, yang menjadi salah satu gejala klinis dari Newcastle disease. Yang kedua adalah teknik sampling kuota. Quota sampling merupakan salah satu teknik sampling non-probability di mana tujuan dari peneliti ini adalah menentukan jumlah yang akan kita ambil sebagai sampel. Dalam hal ini kita menentukan jumlah sampel sebanyak 10 dari beberapa kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti. Sehingga kita cari ayam sebanyak 10 untuk melihat keberadaan penyakit ND pada peternakan ini. Yang ketiga adalah snowball sampling. Snowball sampling merupakan salah satu teknik sampling non-probability di mana peneliti menginginkan informasi yang lebih dari satu peternakan ayam broiler. Kejadian Newcastle disease biasanya tidak hanya ada pada satu peternakan saja, sehingga untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penyakit ND terjadi di beberapa peternakan, maka kita menginginkan informasi yang lebih dari satu orang peternak untuk mengetahui penyakit Newcastle disease di peternakan yang lain. Berikut merupakan contoh dari snowball sampling. Peneliti hanya mengetahui satu peternakan milik Bapak Mursid yang mengalami kerugian yang sangat besar akibat Newcastle disease pada peternakannya. Tetapi dari informasi Bapak Mursid ini,
Kemungkinan ada beberapa peternak yang lain yang peneliti belum ketahui. Kapan terjadi kematian pada ayam di peternakan Bapak ini? Jadi kejadiannya itu bulan Januari, itu sejak umur 21 sampai umur 28 hari. Jadi kematian terus meningkat, juga lumayan signifikan untuk mortalitas dan morbiditasnya. Jumlah populasi ayam di peternakan Bapak ada berapa banyak? Total dari populasi ini sebenarnya sekarang 22.000 ekor, tapi kapasitas untuk kandang klososnya ini sekitar 25.000 ekor. Berapa jumlah ayam Bapak yang mati dalam kurun waktu yang sudah Bapak jelaskan tadi? Total kematian berdasarkan dari data recording ada 7.000 ekor. Perharinya rata-rata mati sekitar 900 ekor. Apakah sudah dilakukan pengujian sampel pada ayam yang mati? Selama ini yang kemarin itu belum ada pengujian sampel. Kami hanya berdasarkan gejala klinis kemudian kita lakukan karantina, dan yang sehat kita lakukan pengobatan, dan juga untuk yang sakit juga kita lakukan pengobatan. Begitu. Selain di peternakan Bapak, Nggih. apakah ada kejadian kasus kematian pada ayam di tetangga Bapak mungkin atau di daerah yang lain mungkin? Sejauh ini kemarin saya mendengar dari kandang yang berdekatan itu di tempatnya Pak Fuad. Jadi saya mendengar kabar bahwa di sana juga terjadi kematian tinggi, tetapi untuk kasusnya mungkin kurang tahu saya, mungkin nanti bisa ditanyakan. Dari peternakan milik Bapak Mursid, peneliti ternyata mengetahui kejadian ND pada peternakan milik Bapak Fuad. Kapan terjadi kematian ayam di peternakan Bapak? Bulan Januari, akhir Januari. Berapa jumlah ayam yang mati pada waktu itu, Pak? Waktu itu 500 ekor per hari. Berapa jumlah populasi waktu itu, Pak? Jumlah populasi 15.000 kalau nggak salah, sekitaran itu. Sudah dilakukan pengujian sampel pada ayam yang mati itu? Belum, Pada ayam yang mati. belum. Di sekitar mungkin tetangganya Bapak yang punya peternakan, apakah ada kasus kematian ayam? Kalau nggak salah ada di tempatnya Bu Mawar. Berdasarkan penuturan dari Bapak Fuad, ternyata penyakit ND ini tidak hanya terjadi di peternakan Bapak Mursid dan juga Bapak Fuad, tetapi terjadi juga dari peternakan Ibu Mawar. Kapan terjadi kematian ayam di peternakan Ibu pada waktu lalu? Ya, jadi kira-kira pada pertengahan bulan Januari lalu, Bu, ya, kejadian banyak ayam mati itu pada bulan tersebut. Berapa jumlah ayam Ibu yang mati waktu pertengahan bulan Januari pada kejadian kasus tersebut? Waktu itu populasi ayamnya sekitar 10.000 ekor, dengan kematian waktu itu ada 400 ekor per hari. Sudah dilakukan pengujian sampel pada ayam yang mati belum? Belum sama sekali, Bu. Dari peternakan ini, maka akan kita lanjutkan ke peternakan yang lain untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Sehingga kita mendapatkan informasi yang lengkap dan dapat kita laporkan ke dinas, baik itu Dinas Peternakan maupun Balai Penelitian Kesehatan Hewan.